Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Smufit. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya adalah Dr. Husno MPDI, alumni FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember dan alumni Magister Pendidikan Islam YAIN Sunan Ampel. Pada kali ini saya menyoroti tentang kehadiran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Tubagus Mogi di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kedatangannya beliau di Banyuwangi sempat ditolak di lapangan Maron Genteng Banyuwangi oleh sejumlah pemuda yang berasal dari Cangaan dengan menyampaikan statement dan menggelar banner menolak kedatangan Kiai Imaduddin. Sebenarnya ini tidak perlu dilakukan karena kehadiran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini akan memberikan pencerahan tentang sejarah kedatangan para Habib di Batavia pada waktu itu. Pada waktu itu zaman pemerintahan Hindia Belanda. Beliaunya menyampaikan tentang kebenaran sejarah kedatangan para imigran Yaman di Batavia, kemudian menyebar ke berbagai daerah, kemudian juga menyebar di daerah Banyuwangi. Kalau di Semarang dulu mau hadir dalam sebuah seminar di UIN Wali Songo, sempat gagal. Kini mau ceramah di lapangan Maron juga gagal juga, tetapi akhirnya beliaunya bisa seminar di Universitas PGRI Banyuwangi dengan tema seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara. Ini sebenarnya sangat positif sekali dan memiliki nilai plus positif karena akhirnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bisa berdiskusi, bisa berdialog, bisa menyampaikan sejarah nasab, sejarah di Universitas PGRI Banyuwangi. Dan ini sangat pas sekali dan sangat ilmiah ya. Karena di Universitas PGRI Banyuwangi pun ada jurusan sejarah ya. Sehingga nantinya bisa saling tukar menukar tentang sejarah kedatangan Mbak Alawi di kota Banyuwangi. Ini sebenarnya orang-orang Mbak Alawi Habib itu pun juga sebenarnya perlu datang juga untuk melihat sejauh mana kedatangan para imigran Yaman dan kaum Pak Alawi di Banyuwangi.
sehingga masyarakat tahu tentang keberadaannya, peranannya di tengah-tengah masyarakat. Kedatangan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini sebenarnya tidak memecah belah umat, justru malah mempersatukan, memberi pencerahan, karena masyarakat Muslim yang sebagian besar di Banyuwangi ini pada saat ini adalah Nahdien, ya, Jamiah Nadi yang cukup banyak. Ini akan mendapat informasi tentang kebenaran apakah Habib itu keturunan Rasulullah atau tidak. Nah, ini persoalannya adalah meluruskan sejarah, bukan persoalan kebencian, bukan persoalan ras, tapi ini persoalan kebenaran sejarah. Fakta sejarah harus disampaikan sesuai dengan metodologi penelitian sejarah. Saya sendiri yang telah belajar sejarah selama 10 tahun ini mendukung adanya kajian nasab Ba'alawi yang selama ini mereka mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah. Padahal orang yang asli keturunan Rasulullah misalnya itu tidak mau menyampaikan hal-hal seperti itu. Kedatangan Kiai Imaduddin bersama Tubagus Mogi, ya, ini sangat pas sekali di lingkungan yang akademis, yang sangat ilmiah bahkan. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada Sivitas Akademika Universitas PGRI Banyuwangi memberikan tempat untuk mengadakan seminar tentang sejarah ulama Nusantara. Jadi biar mengerti gitu posisinya ulama Nusantara dengan posisinya Habib Ba'alawi ini bisa diketahui secara jelas. Apakah ulama Nusantara yang lebih dulu menyampaikan dakwah Islam dari kota kerajaan hingga desa-desa, atau Habib yang didatangkan Belanda ini dari kampung Arab apa sampai ke desa-desa, gitu. Dengan adanya seminar ini akan semakin tahu. Ini persoalan kajian ilmu pengetahuan. Fakta sejarah memang harus diungkapkan benar-benar atau salah, ya, gitu. Persoalan adanya kiai yang percaya terhadap bahwa Habib itu keturunan Rasulullah dan ada kiai yang tidak percaya, itu sebenarnya sudah terjadi pada masa zaman dulu, baik pada masa kerajaan Aceh, pada masa pemberontakan di Banten itu. Kehancuran kerajaan Aceh melemah itu karena di situ ada Habib.
satu percaya terhadap Habib mengatakan bahwa keturunan Rasulullah, dan satunya tidak percaya gitu. Nah akhirnya kekuatan tinggal separuh, sehingga akhirnya kerajaan runtuh. Ada pengkhianat yang di sana adalah Habib Abdurrahman Azhar. Demikian dalam pemberontakan di Banten. Itu juga ada kiai yang percaya dan tidak. Kiai yang percaya tetap melakukan pemberontakan. Sementara yang percaya sedikit ya. Tapi akhirnya juga melemahkan perjuangan gitu. Yang awalnya berani menentang Belanda menjadikan tidak berani karena percaya bahwa Habib-Habib itu mengatakan sebagai Rasul, keturunan Rasulullah. Tetapi pada menjelang kemerdekaan para kiai-kiai tidak percaya kepada para Habib itu. Tidak percaya pada Habib, sehingga Indonesia merdeka. Juga keberadaan Syarikat Islam itu juga awalnya kan kuat. Haji Umar Said Cokro Aminoto berjuang. Kemudian sebagian anggota Syarikat Islam ada percaya kepada Habib dengan mengundang para Habib untuk ceramah di Syarikat Islam, di Partai Syarikat Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Keruntuhan dari Partai Syarikat Islam itu sendiri, karena akan melakukan perlawanan terhadap Belanda, ya akhirnya ewuh pakai ewuh, karena percaya bahwa ada fatwa yang melarang menentang Belanda. Akhirnya ya Partai Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam yang dulunya besar sekarang sudah sangat kecil sekali. Ini karena pengaruh Habib bin. Nah di tubuh NU ini sekarang cukup banyak Habib. Bahkan PBNU ada 9 Habib. Nah dari sini terjadi dua kubu seperti ini. Kiai Said Agil Sirat, Kiai Haji yang dari Malang itu, Mustamar, itu tidak percaya kepada Habib sebagai Rasul. Sementara PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar Sakurosi ini percaya bahwa Habib Utsman bin Yahya percaya bahwa Habib yang ada di Indonesia saat ini adalah keturunan Rasul. Sementara ketua PBNU yang sekarang Yahya Holil Stakuf ini juga percaya bahwa keturunan Rasulullah dibuktikan dengan tidak melakukan reshuffle terhadap para Habib-Habib itu. Malahan yang direshuffle adalah Kiai Imaduddin. Akibatnya ini banyak penentangan. Jadi kewibawaan PBNU, kewibawaan ketua PBNU tidak seperti zamannya Gus Dur, zaman Kiai Wadihah Idabolik, zaman Kiai Hasyim Asy'ari, zamannya Kiai Wahab Hasbul yang penuh kewibawaan. Nah, sekarang inilah yang membuat wibawa PBNU
berkurang karena ada Habib-Habib. Semoga tidak senasib dengan Partai Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, berakhir hilang, pengikutnya sedikit karena ada Habib yang masuk di dalam Partai Syarikat Islam, Syarikat Islam itu sendiri. Nah, meskipun Kiai Imaduddin Al-Bantani itu di PAU ya, pergantian antar waktu, ini kan secara halus ya, tapi sebenarnya secara kasar ya dipecat ya. Tapi meskipun dipecat, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tetap tidak surut, sinarnya tetap bersinar, justru tambah banyak sekali para pendukungnya. Saya sendiri melakukan penelitian dari berbagai daerah ya. Dari Jawa Timur ya, itu dari hari ke hari, dari bulan itu banyak yang semakin percaya terhadap keberadaan Kiai Imaduddin yang menyampaikan bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Di Banyuwangi pun demikian. Orang-orang NU yang dulunya itu percaya kalau Habib itu keturunan Rasul, sekarang sudah mulai berubah. Kalau di Banyuwangi kan tidak ada masalah dengan para Habib. Habib bisa ceramah di masjid-masjid NU dulu ya. Sekarang sudah mengalami perubahan. Jadi di Banyuwangi itu saat ini mulai banyak orang-orang NU yang percaya dengan tesis Kiai Imad. Apalagi dengan pelarangan Kiai Imad untuk tidak berpidato, berceramah di lapangan Maron, ini semakin kuat, semakin banyak orang-orang NU yang percaya kepada tesis Kiai Imad. Ditambah lagi posisi Kiai Imad dengan Tubagus Mugi ini mendapat panggung di Universitas PGRI Banyuwangi yang selama ini kan ditolak kan di UIN Wali Songo gitu. Nah, ini merupakan keuntungan yang sangat besar, hikmah dibalik tidak jadinya Kiai Imaduddin Al-Bantani berceramah di lapangan Maron ya. Kalau saya menilai ya, antara berceramah di lapangan Maron dengan di Universitas PGRI Banyuwangi ini, kalau menurut saya selaku orang sejarah ya, karena belajar sejarah S1 maupun S2, ini justru sangat bagus sekali itu seminar di Universitas PGRI Banyuwangi daripada di lapangan Maron ya. Nah, ini sebenarnya usaha pemuda Canggaan ini keliru sebenarnya. Keliru dalam arti menolak Kiai Imaduddin di lapangan Maron. Sangat keliru sekali kalau menurut analisa saya ya. Saya sendiri ya seorang akademik ya. Pernah mondok juga. Jadi pendidikan saya ini kan ya
di sekolah umum pernah, di pesantren pernah, di perguruan tinggi pernah, di pasca sarjana juga pernah. Saya sendiri juga pernah ngajar di SD, di madrasah pernah, mengajar di SMP pernah, mengajar di SMA pernah, mengajar di perguruan tinggi saya pernah gitu. Jadi ngerti saya. Nah, kalau menurut saya ya sangat terhormat sekali bahwa Kiai Imad memberikan sebagai narasumber bersama Tubagus Mogi ya, di ruang gedung yang bernilai akademis. Semoga saja ini seluruh peserta mendapat pencerahan tentang sejarah nasab Ba'alawi, sehingga yang selama ini orang-orang Banyuwangi belum begitu tahu banyak kalau Habib Ba'alawi bukan keturunan Suwo. Sekarang sudah tahu. Kehadiran Kiai Imad datang aja tanpa bicara sudah mulai percaya, menambah banyak yang tahu. Namun sebelum Kiai Imad datang ke Banyuwangi itu ada orang yang minta telepon nomor Kiai Imad gitu. Ya saya kasih gitu. Namanya Mas Arif gitu. Awalnya menghubungi Kiai Imad agak kesulitan, tapi alhamdulillah dalam perkembangannya Mas Arif ini bisa menghubungi Kiai Imad, dan pada akhirnya Kiai Imad bisa datang langsung ke Banyuwangi. Nah, pengaruh Kiai Imad dengan datangnya di Banyuwangi ini pengaruhnya akan semakin banyak ya. Dari ujung Banten sampai ujung Jawa, Banyuwangi ini menunjukkan sudah satu Jawa sudah terhubungi semua, jaringannya sudah kuat, sehingga kebenaran sejarah akan terketahui oleh seluruh masyarakat Jawa, khususnya yang saat ini di Banyuwangi. Karena Banyuwangi sebenarnya merupakan kota perjuangan gitu. Belandanya kewalahan untuk mengalahkan orang-orang Banyuwangi. Raja Tawangalun perang. Padahal orang Banyuwangi kan dikeroyok antara Belanda dan Kerajaan Mataram. Jadi Kerajaan Mataram istilahnya Jogja itu kan pernah mencoba menghancurkan Kerajaan Tawangalun. Memang Kerajaan Tawangalun itu akhirnya runtuh, tetapi perlawanan bangsa Indonesia khususnya orang-orang Banyuwangi terus melakukan perlawanan hingga sampai Indonesia merdeka. Dan sebenarnya kota Banyuwangi itu bukan sebagai kota santet, karena yang tukang-tukang santet sebenarnya bukan orang asli Banyuwangi, tapi mereka didatangkan Belanda untuk menyantet orang-orang pejuang-pejuang, tapi pejuangnya akan tidak mempan. Terus makanya ada makam di pinggir bom Banyuwangi itu kan, ada bom di Banyuwangi, ada makam-makam pahlawan. Ini menunjukkan sebenarnya Banyuwangi sebagai kota pahlawan, sama dengan
kota Surabaya. Pada masa agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2 di Banyuwangi, para Habib ya enggak ikut berjuang gitu, enggak ada. Yang angkat senjata itu enggak ada. Yang angkat senjata itu ya orang-orang NU juga cukup banyak angkat senjata. Laskar Hizbullah itu. Sementara saya teliti ya di makam-makam pahlawan di Banyuwangi itu enggak ada namanya Habib, itu enggak ada. Misalnya Habib Asgaf, Habib Syihab, dan enggak ada. Yang ada adalah orang-orang asli dari Banyuwangi yang angkat senjata. Oleh karena itu, kedatangan dari Kiai Usman Imaduddin Utsman dengan Tubagus Moki ini sangat bagus bagi orang-orang Banyuwangi, orang-orang Banyuwangi asli, orang-orang NU, sehingga tahu tentang sejarahnya kedatangan Pak Alawi. Dalam sejarah itu kan ketika Belanda membawa orang-orang Ba'alawi di Batavia, itu dalam perkembangannya selanjutnya itu kan dibawa ke Banyuwangi, daerah kota. Jadi ya posisi Habib itu dekat kota sebelah utara kota, ada di situ. Sementara kalau yang di desa itu ya para kiai-kiai itu yang menyebarkan ajaran Islam pada masa penjajahan Belanda menjelang kemerdekaan atau awal merdeka, para kiai-kiai. Termasuk kakek saya itu dulu ketua takmir masjid Baitur Rahim Rogo Jambi itu, kalau adzan itu ya di menara itu. Selain jadi imam, jadi ketua juga adzan di menara itu kakek saya, yaitu Kiai Sotik. Waktu dulu kan tidak ada tidak ada anak-anak ngaji di pesantren ya. Anak-anak kampung-kampung banyak ngaji di rumahnya kakek saya, Kiai Sotik itu. Dulu kan tidak ada TPQ ya. Nah, mereka ngaji di rumahnya kakek saya, daerah Rogo Jambi. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menyebarkan agama Islam di desa-desa itu adalah para kiai kampung gitu. Loh, kakek saya kalau ceramah di desa-desa naik dokar tidak dibayar ya. Tahun 50-an ini, 60-an enggak dibayar. Tahun 45 ya. Pada saat zaman Jepang kakek saya membagi-bagi beras kepada masyarakat. Jadi kiai-kiai kampung dulu itu ya perannya cukup besar terhadap masyarakat. Di Rogo Jambi tidak ada pesantren dulu, yang ada anak-anak yang ngaji dulu di tempatnya rumah kakek saya itu banyak yang mengaji. Gitu. Kakek saya adalah ketua NU. Jadi dulu itu kan kakek saya ketua NU, paman saya Banser, ibu saya Fatayat, nenek saya Muslimat kan. Jadi dulu itu jadi pengurus NU di desa-desa itu ya hanya satu keluarga gitu. Masih banyak yang tidak mau gitu. Ini menunjukkan bahwa peran Habib di Banyuwangi hanya di kota. Tetapi ketika saya masih kecil itu memang tidak ada gesekan antara para Habib dengan kiai-kiai Nusantara, tidak ada. Habib-habib masih baik.
masih tahu. Bahkan pada masa uh, Orde Baru ya Habib ya khutbah di Masjid NU, tidak ada masalah sebenarnya. Habib di Banyuwangi masih baik. Yang jadi permasalahan itu kan sebenarnya kan pelurusan sejarah gitu. Pelurusan sejarah bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Jadi dengan kedatangan Kiai Imaduddin Usman dan Tubagus Mogi ke Banyuwangi sebenarnya adalah persoalan perusahaan sejarah gitu. Perusahaan sejarah ya memang harus seperti itu. Dan setahu saya sejak kecil sampai besar itu di Banyuwangi itu saya enggak pernah dengar kalau Habib keturunan Rasul. Enggak pernah dengar. Bahkan saya sekolah di madrasah itu teman-teman saya ya dari imigran Yaman. Tapi ya baik-baik ini. Ini berarti sebenarnya hubungan antara orang NU dan Habib sejak dulu tidak ada masalah di Banyuwangi. Hanya masalahnya saat sekarang ini adalah kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman ini ditolak ya. Mungkin ini karena menganggap bahwa Kiai Imaduddin Usman sebagai provokator, pemecah belah. Sebenarnya tidak. Beliaunya menyampaikan kebenaran sejarah penyebaran Islam di Banyuwangi, di Batavia, seperti itu. Pemirsa yang saya hormati, sebagai closing saya bahwa kehadiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Tubagus Mogi ini di Banyuwangi perlu adanya dukungan. Saya memberikan apresiasi sehingga nantinya tercatat dalam sejarah ini. Dan ini pun akan masuk sejarah bahwa kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman ke Banyuwangi ini ditolak di lapangan Maron oleh pemuda dari Cangaan, Kalibaru dan Muncar. Ini masuk sejarah sebenarnya. Jadi 50 tahun lagi sudah bisa masuk sejarah. Tetapi juga Kiai Imaduddin Usman juga masuk dalam sejarah karena secara tidak dipikirkan, tidak terduga bisa seminar di Universitas PGRI Banyuwangi. Ini sangat bagus lah. Saya juga memberikan apresiasi kepada Universitas PGRI Banyuwangi yang telah memberikan gedung ruangan untuk berseminar, sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman dan Tubagus Mogi bisa ditahu oleh masyarakat Jamiah NU, sehingga mereka tahu tentang sejarah yang berdasar pada tesis. Juga saya terima kasih terhadap kehadiran Banser yang telah mengamankan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.